Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elixir. Night crossbody, got a beast. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. Go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying it the way we about to slide. Yeah, can't let this one slide. Yeah. Oke teman-teman, sekarang kita ada di mana nih Holid? Sekarang kita lagi ada di tempat duduk di belakang Musola Visipol. Ya. Sekitar kita ada apa aja nih? Sekaligus bisa nih apa? Tanya apa nih, Rek? Terkait dengan apa aja sih fasilitas penunjang yang ada di Visipol? Oke, ini banyak banget soalnya, jadi aku sebutin satu-satu ya. Boleh. Nah, kebetulan kita di samping ini ada namanya BRI Work atau tempat kayak creative space, co-working space juga buat mahasiswa. Ada ruang pertemuannya juga yang di konsep santai juga, nanti bisa lihat di sana. Nah, selain itu kita juga punya Visipmart namanya, yaitu minimarket khusus Civitas Akademika. Bisa belanja macam-macam di sana. Harganya juga yang pasti nggak terlalu mahal ya. Kita juga sering nggak sih, Rek? Ada namanya Match Store. Oh. Enggak, maksudnya fakultas lain pun sering main ke sini, belinya ke situ. Iya, murah soalnya ya, terbukti. Nah, selain itu juga ada namanya Visipoint tadi, kantinnya yang juga khas banget tempatnya. Ada juga selain itu kita punya Digilib, Digital Library. Nah, nanti juga bisa main ke atas di lantai 3 sama lantai 4. Itu tempatnya nggak cuma buat, jadi kalau nggak cuma buat cari referensi doang, tapi juga bisa buat nongkrong santai-santai ngerjain tugas sambil ngopi juga bisa ya. Ada kafenya. Juga kadang ke situ aja lah. Iya, gitu. Iya benar, ada kafenya juga buat ngecil. Tempatnya enak banget. I don't know it's wrong me, I can't stop and you won't stop. Never stop. Got so many ups, I've been mistaken not for all the ups. Got so many people that I love off of travel spots. Other than a family, I got it to the you and me. Oke Holid, sekarang kita lanjut bahasan yang selanjutnya nih. Prospek kerja dari masing-masing jurusan apa nih gitu? Pertama dari kamu dulu deh sebagai anak HI. Prospek kerja ke depan apa gitu? Oke. Setahu gue dulu aja ya, jadi karena aku HI, aku paling tahu tentang prospek kerja di jurusan ini. Biasanya yang sering disebut sama Bapak Ibu dosen, yaitu antara lain kita biasanya jadi diplomat tentu aja, teman-teman juga tahu, atau jadi bagian public relations tapi yang internasional, mungkin di perusahaan-perusahaan atau mungkin agensi-agensi lain, perusahaan macam-macam. Kemudian bisa juga di jurnalis, kita banyak yang kerja di jurnalis biasanya. Ya kita ngangkat isunya kan juga macam-macam, bisa politik, bisa kemanusiaan, ya bisa ekonomi, bisa juga bahkan olahraga itu juga ada. Selain itu apa ya? Kita juga banyak prospek di NGO internasional, Amnesty Internasional. Amnesty. Ya, dan masih banyak lagi NGO berbagai bidang ya. Nah, itu anak HI luas banget banyak banget yang lulus dan kerja atau bahkan mendirikan NGO juga. Wah, keren banget sih. Itu baru satu ya. Nah, kita coba setauku ya tentang jurusan lainnya. Misal ada tadi ilmu komunikasi, itu nanti mereka macam-macam tuh, ada yang nanti diarahin ke karirnya sebagai PR, public relations. Ada yang diarahin jadi broadcaster, jadi mereka lebih ngerti tentang gimana caranya produksi berita, produksi penyiaran dan sebagainya. Ada juga media. Diarahin media macam-macam, media visual, audiovisual maupun yang cetak juga. Keren. Ada yang dia fokus juga nanti ke periklanan. Nah, itu kan beda ya, agak marketing gitu ya. Butuh banget Ilkom. Bener, tuh Ilkom. Jadi banyak juga. Apalagi ya, MKP misalnya. MKP itu kan makanannya ini ya, rumusan kebijakan kayak gitu ya. Itu. Rencana pembangunan. Sehari-hari kegiatan sehari-hari lah itu. Bener banget. Nah, banyak yang larinya nanti jadi tim, baik jadi staf ahlinya pemerintahan maupun jadi praktisi pemerintahannya. Ya, katakanlah jadi birokrat juga, jadi PNS dan sebagainya. Tapi nggak cuma itu ya, kadang kalau perusahaan kan butuh penghubung dengan pemerintahan. Nah, itu juga orang-orang MKP dibutuhin juga. Berarti butuh nih kayak perusahaan-perusahaan untuk yang apa sih hubungan sama pemerintah gitu, MKP. Skopnya juga luas. Apalagi sih tadi yang kurang PSDK dulu ya, DPP. Kalau DPP itu juga macam-macam. Jadi bisa kerja di level politik yang pemerintahan, bisa juga level politik yang masyarakat. Ya katakanlah jadi apa namanya? Ya, maksudnya yang geraknya langsung di komunitas masyarakat atau di yang intermediari, itu sering disebut sebagai politik. Misalnya ini ya, partai politik misalnya. Nah, itu kan juga butuh ya orang-orang yang juga udah paham banget lah tentang politik juga. Pemerintahan. Itu kan memang dipelajari banget di DPP. Oke. Banyak juga jadi konsultan gitu juga. Jadi nggak terjun langsung tapi di belakang layarnya. Oke, betul. Apalagi nih, sosiologi. Nah, sosiologi belum.
ini kadang banyak yang bilang paling cuma jadi dosen atau yang terbatas doang Pak. Padahal sosiologi karena temanya banyak justru bisa kemana-mana juga nih. Misal ada sosiologi pertambangan, ya dia juga justru bisa kerja jadi di sektor penasihat pertambangan misalnya, atau ada sosiologi macam-macam yang kurang tahu ya. Yang itu tuh perusahaan atau instansi yang berkaitan juga dengan masyarakat pasti butuh kayak konsultasi dengan orang-orang sosiologi. Di pemerintahan juga pasti butuh banget orang butuh sosiologi. Banget karena sosial banget lah tentang masyarakat banget. Ininya pemetaan. Orang satu nih terakhir PSDK. Nah, PSDK ini kadang orang-orang juga masih penasaran apa sih PSDK tuh. Nah, PSDK nih jangan diremehin juga karena ternyata prospeknya di perusahaan misalnya itu butuh banget PSDK untuk dalam misal manajemen CSR-nya. CSR tuh ini loh. Corporate Sustainable Responsibility. Jadi pasti tiap perusahaan yang gede-gede itu pada punya ya. Mereka punya kewajiban untuk memberikan dana sosial. Nah, orang PSDK itu pasti udah pinter ngelolanya, jadi pasti dibutuhin gitu. Tapi nggak cuma di perusahaan, kalau teman-teman mau ngembangin komunitas di desa atau jadi asesor atau penilai untuk program pengembangan desa kan macam-macam ya. Pemerintah pasti punya. Nah, terus butuh pengawasnya. Nah, anak PSDK pasti dibutuhin banget buat di situ. Itu mungkin jadi emang banyak banget teman-teman masing-masing punya skupnya masing-masing, tapi juga bisa sangat luas karena pembahasan yang dipelajari itu juga banyak banget gitu. Aku mau nanya nih, suka duka kamu selama berkuliah di Visipol ini. Ya betul. Oke, banyak ya. Jadi kalau sukanya tentu aja fasilitasnya macam-macam, keren-keren. Terus kita banyak bisa kenal orang karena orangnya suka banget ngobrol, diskusi. Betul. Terus gara-gara banyak fakultas lain juga sering datang ke sini, kita juga bisa banyak kenal dengan fakultas lain, terdorong juga buat aktif di organisasi. Kurang lebih kayak gitu kalau sukanya ya. Kalau dukanya tentu aja kadang kita ini ya ngerasa karena mungkin tugasnya tuh nggak sesuai teman-teman kedokteran, tapi karena tugasnya tuh tugas-tugas yang malah fleksibel, jadi kita kadang bingung juga ini harus ngerjain yang mana, ini deadline-nya kapan, itu duka juga buat kita. Keasikan nongkrong juga itu jadi duka buatku. Terus nanti bingung juga nugasnya gitu ya. Mulai dari mana? Kalau kita kayak terukur jelas gitu ya. Gitu lah. Ini mau ngetik apa aja bingung kan? Emang terkenal teman-teman kalau di sisi baratnya GSP nih yang saintek gitu. Terus sisi barat yang kayak gini nih, satu-satu kayak gini nih. Orangnya lebih santai-santai kayak gini dan kita orangnya kayak lebih span. Itu waduh. Dukanya kadang kita ini sih apa namanya, karena saking keren-keren yang lain, jadi kita kadang merasa insecure juga. Dia merasa terlalu belum ada apa-apanya. Mungkin bisa aja terjadi di mana-mana juga ya. Tapi itu juga harusnya jadi pelecut gak sih? Jadi benar-benar lihat kakak-kakak yang wah keren-keren, teman-teman yang keren-keren, kita harus belajar dari mereka juga ya. Jadi jangan sampai insecure-nya malah bikin kita makin dan tertinggal gitu ya. Next kita terakhir nih, apa sih kamu ingin nyampaikan pesan-pesan atau nasihat atau ya apa sih motivasi buat teman-teman yang pingin masuk di Visipol UGM? Oke, kalau pesan sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Intinya kalau pengen masuk Visipol, mumpung masih SMA atau mumpung masih masa-masa mencari jurusan, cobalah baca-baca sebanyak dulu aja, sebanyak mungkin ya. Info-infonya. Baca-baca, iya, baik info maupun coba cari-cari berita yang kamu tertarik, buku-buku yang mungkin kamu juga pengen tahu lebih dalam. Nah, itu bakal jadi bekal yang penting banget buat kamu masuk Visipol, karena kalau masih kosong nol masuk Visipol ini kadang roamingnya tuh lama ya kalau. Iya, diajak ngobrol, diajak diskusi. Loading, ngelola istilahnya. Iya, biar masuk Visipol udah siap. Iya betul. Macam-macam lah. Karena kayak teman deket anak-anak Visipol ini kayak buku ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Harus mau baca. Iya benar, harus mau baca. Selain itu tentu aja kalau teman-teman kita kan seleksinya ada ini, ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada UTUL juga ujian tulis. Tentu aja perlu juga disiapin persiapan akademiknya, berkas-berkasnya. Benar banget. Dan tahu dulu kalau di jurusan itu rencana karir jangka panjangnya atau rencana setelah kuliahnya mau ngapain. Jangan sampai banyak banget soalnya yang udah masuk Visipol salah jurusan ya. Iya. Karena kelihatannya keren doang gitu ya. Nah, itu jangan sampai niatnya karena pengen beken keren doang Visipol UGM malah milihnya itu ternyata nggak cocok dengan diri teman-teman dan apa ya, jangka panjangin teman-teman pengen jadi apa gitu. Bener banget teman-teman. Selain itu, informasi masuk UGM ini tuh ada lengkap banget di um.ugm.ac.id. Jadi kan masih banyak juga yang nanya-nanya, Mbak, kalau UTUL atau ujian mandiri gitu tuh gimana? Kalau SNM, SBM gitu gimana? Nah, di situ udah sangat lengkap. Ada juga jalur-jalur yang pemilihan bibit unggul dan sebagainya di UGM ini banyak gitu ya. Teman-teman bisa cek di situ. Makasih banyak teman-teman yang udah ngikutin tour dan review Visipol UGM kali ini. Jangan lupa untuk nantikan video-video tour fakultas yang lainnya. Kalau ada mungkin pertanyaan atau komentar yang pengen kalian sampaikan, bisa banget tulis di komentar bawah ini ya.
Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nantikan video Kreatif X Kampus lainnya. Dadah! Benar. Sering ya? Ya, selain itu apalagi ya? Ada juga namanya CDC. Pernah dengar belum? Pernah sih, cuman Pernah, belum tapi tahu. agak nggak terlalu. Oke, jadi aku kenalin itu namanya Career Development Center. Bisa buat kita konsultasi karir, bisa buat peluang-peluang magang juga bisa di-share di sana, atau juga kita bisa layanan konseling di sana. Jadi bisa Ada konselingnya juga. kalau misal kita merasa tertekan pengen curhatnya ke sana bisa. Iya, galau atau apapun. Nah, itu kan penting banget ya. Sering bahas isu mental health nih kayaknya nih. Iya, cocok banget kan berarti kalau mau konsul ke sana. Kita juga punya layanan kesehatan yang juga mau dikembangin jadi namanya wellness center. Tapi kayaknya itu masih dalam tahap baru pembangunan. Oh iya. Selain itu juga ada GEO itu apa ya? Global Exchange Office kalau nggak salah. Atau pokoknya itu seputar kalau kita mau cari-cari info exchange dan sebagainya itu kan penting banget ya buat anak Visipol ya. Difasilitasin, jadi kalau konsul nanya-nanya lebih cocoknya kemana gitu. Bener banget. Difasilitasin banget. Infonya juga kita jadi tahu terus, terbuka banyak. Apalagi yang buat mahasiswa ya, yang kurang apa ya? Biasanya, pasti ada sekber dong ya, sekretariat buat organisasi mahasiswa. Kita juga ada di lantai 2 gedung, lengkap lah ya. Gedung mana tuh? BC kalau nggak salah yang tadi ya. Nah, itu sekarang juga mau direnovasi nih. Jadi kalau kemarin terlalu sempit, jadi mahasiswa juga minta. Iya, kurang nyaman ya. Nah, kita mau renovasi biar lebih wow lah. Pokoknya Visipol emang pembangunan terus, fasilitasnya juga sangat friendly buat mahasiswa. Betul sekali. Kan penting banget ya biar kita berorganisasi bisa nyaman gitu. Benar gitu. Di FK kan juga dibikin baru kan, Iya, ada baru yang biar benar-benar enak gitu, lebih luas, lebih enak buat kumpulnya, nggak sempit kayak gitu. Yoi. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's your lick shit. Night crossbody, got a piece in. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. Go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying it the way we about to slide, yeah. Can't let this one slide, yeah.